Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umri Official Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada kesempatan ini yaitu keutamaan berkurban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berkurban di dalam Islam sungguh banyak dan sungguh sangat luar biasa. Di kesempatan ini kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, bahwa berkorban adalah salah satu pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui, ketakwaan bukan sekedar slogan atau sekedar simbol, tetapi harus dibuktikan dalam bentuk perbuatannya nyata, amal yang konkret. Dan salah satu pembuktiannya adalah dengan berkorban, dengan menyembelih hewan korban. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dagingnya, begitu pula darahnya, maksudnya hewan korban, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian, yaitu ketakwaan yang mendorong kita untuk menyembelih hewan korban. Maka berkorban adalah pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu bahwa berkorban adalah merupakan salah satu saksi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di akhirat kelak banyak sekali yang akan menjadi saksi bagi kita. Ada yang menjadi saksi baik bagi kita, ada juga menjadi saksi buruk atas kita. Di antara saksi-saksi baik yang akan meringankan kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah hewan korban yang kita sembelih ketika kita hidup di dunia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 3117. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu adama yauman nahri ahabbu ilallah min hiraqati damin. Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maksudnya manusia, maksudnya kita, pada hari Idul Adha, maksudnya pada hari-hari berkorban, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah hewan
Maksudnya daripada berkorban. Karena kita berkorban menyembelih hewan korban dan tentu ada darahnya mengalir. Lalu kata Nabi, wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu orang yang berkorban, la ya'ti yaumal qiyamah, benar-benar akan datang pada hari kiamat, bikuruniha, membawa tanduk-tanduknya, tanduk-tanduk hewan yang dikorbankan ketika di dunia, wa adlafiha, dan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, rambut-rambutnya, wa inna dama, dan sesungguhnya darah hewan yang dikorbankan itu, la yaqa'u minallahi bimakan, benar-benar telah mendapatkan sebuah tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, qabla an yaqa'a fil ard, sebelum darah itu sampai di bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Bayangkan pemirsa sekalian, per berapa detik ketika kita menyembelih, darah itu sampai di tanah. Maka cepatnya nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah berkorban kita lebih cepat daripada mengalirnya darah ke bumi. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yaitu bahwa berkorban adalah salah satu sunnah dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita wariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3127. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Qala, dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berkatalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apa sesungguhnya hakikat daripada hewan-hewan korban yang kita korbankan ini? Qala, beliau bersabda, sunnatu abikum Ibrahim, berkorban itu merupakan sunnah, ajaran kemuliaan bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Beliau dinamakan bapak kita karena beliau digelar sebagai Abu Tauhid, bapak Tauhid. Adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita wariskan turun-temurun sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita saat ini. Qalu, sahabat kemudian kembali bertanya, famalana fiha ya Rasulullah, maka apa yang kita dapatkan darinya, dari berkorban itu? Kita dapat apa? Mungkin ada sebagian jamaah juga bertanya, kalau saya sudah bayar dan membeli hewan korban 2,5 juta, 3 juta, dan sebagainya, tergantung di mana kita membeli hewan korban, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Itu hanya persoalan teknis. Lalu setelah kita bayar, apa yang kita dapatkan? Famalana fiha ya Rasulullah, apa yang kita dapatkan dari hewan korban itu? Qala, Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai rambut, setiap helai bulu dari hewan korban itu mendapatkan satu pahala kebaikan. Allahu Akbar. Berapa bulu, berapa banyak rambut sapi, kambing, domba yang kita sembelih itu. Lalu sahabat bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan
wol bulu domba biri-biri yang begitu lebat. Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap helai rambut dari wol, dari bulu biri-biri yang begitu lebat, yang begitu banyak, mendapatkan satu pahala kebaikan. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan dari kesempatannya luar biasa, yaitu berkorban ini. Dan jangan sampai gara-gara hanya uang 2 juta, 2 juta setengah dan sebagainya, lalu kita gagal berkorban atau mungkin tidak peduli sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makna kurban itu sendiri melalui dengan menyembelih hewan kurban. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.